Nah banyak yang nekat sekarang itu. Belum tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa, ngajak orang. Betul nggak? Nekat. Tapi seseorang yang sudah pernah menyeberangi samudra, dia bertanggung jawab untuk membawa penumpangnya. Kenapa? Dia sudah berpengalaman mengendalikan ombak. Karena setiap hari pekerjaannya mengantarkan orang ke samudra. Makanya harus dilihat-lihat. Ini berpengalaman tidak? Kelihatan kok. Dari cara bicaranya. Cenah deui. Saya tahu. Sami'na wa ta'na kalau belajar spiritual. Kenapa? Belajar spiritual itu bukan pakai nalar, bukan pakai otak. Harus mengalami langsung. Apa yang diperintahkan guru, lakukan. Nanti kamu akan mengerti sendiri dari pengalamanmu. Baru pemahaman bukan yang ditanamkan oleh guru, tetapi yang lahir dari pengalaman pribadi. Itu namanya discovery learning. Makanya belajar spiritual harus di tingkat pendekatan belajar yang paling tinggi. Jalan lagi. Begitu lihat perahu dilobangi. Kata Khidir, nah saya bilang apa? Kamu jangan ngomong sebelum saya menjelaskannya. Begitu melobangi perahu, langsung protes lagi. Kenapa perahu dilobangi? Nah, gua kata apa? Udah ngomong lagi. Tadi kamu udah janji, katanya gak akan protes lagi. Padahal tidak mungkin Khidir melobangi perahu. Apa yang dilobangi? Perahu itu apa? Perahu itu kendaraan. Nih kendaraan. Lobangi olehmu. Artinya apa? Ngaji itu jangan keluar ke dalam. Lobangan, marah nih. Kajero. Parahuna di lubang. Jalan lagi. Ada dinding yang mau runtuh, didirikan. Nah, apalagi itu? Apa yang kamu kerjakan? Protes lagi Musa. Kata Nabi Khidir, sekarang sudah 3 kali. Nista, maja, hutang. Tidak ada toleransi lagi bagimu, Musa. Dan sekarang kita berpisah. Gagal Musa belajar pada Khidir, karena apa? Masih ada keangkuhan, kesombongan. Padahal yang namanya murid harusnya ikuti aja apa kata guru. Karena guru yang penuh cinta kasih tidak mungkin mencelakakan muridnya sendiri. Kecuali guru yang tidak tahu. Saya mau tanya sama kalian. Pergi ke pinggir pantai. Mau nyeberang lautan. Ada nelayan yang menawarkan, Bu, Pak, nyebrang? Pasti dilihat dulu kan layannya. Hidung tuh. Betul? Betul? Ya. Kelihatan nggak dia tuh nelayan? Betul nggak? Coba kalau yang nawarin putih. Tidak kelihatan lah nelayannya. Tidak pernah kelihatan sebagai pelaut. Bu, badannya berang? Enggak, abdi dijajak. Kepunten Pak, ari bapak teh tos lami jantan layan. Namanya pisan ayeuna. Sasarangan we urang teuleum. Mau enggak gitu? Nah banyak yang nekat sekarang itu. Belum tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa, ngajak orang. Betul nggak? Nekat. Tapi seseorang yang sudah pernah menyeberangi samudra, dia bertanggung jawab untuk membawa penumpangnya. Karena apa? Dia sudah berpengalaman mengendalikan ombak. Karena setiap hari pekerjaannya mengantarkan orang ke samudra. Makanya harus dilihat-lihat. Ini berpengalaman tidak? Kelihatan kok. Dari cara bicaranya. Cenah deui. Saya tahu. Lebat kumareun. Kalimat takwa ada 4 huruf. Yang pertama apa tadi? Tawadu. Yang kedua apa? Qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apa adanya. Bukan menerima ada apanya. Ulangi. Menerima apa adanya. Bukan menerima ada apanya. Qanaah itu. Rek teraos. Tampi. Diinginkan, tidak diinginkan. Terima. Sujud. Sudah terbuka. Karena percaya. Ini adalah tanda-tanda semesta. Tidak mungkin ada yang terjadi tanpa kehendaknya. Tidak ada penilaian benar salah, baik buruk. Terima seutuhnya. Baru kemudian tahu maksud Allah. Karena sudah menerima. Hanya yang sudah bisa menerima utuh. Yang akan diajarkan maksud dibalik semua peristiwa itu. Makanya untuk orang-orang yang beriman. Yang harus diagam itu adalah kalimat takwa. Ini Quran.
1, tawadu. 2, qanaah. 3, wau. Waro. Waro itu izin. Malu. Malu sama diri sendiri. Malu sama sesama. Malu sama Allah. Maka Rasulullah mengatakan bentengnya iman adalah rasa malu. Coba, malu nggak? Kalau kita makan berlebihan di rumah kita, tetangga kita tidak makan, malu nggak? Malu tidak? Malu harus. Malu nggak? Anak kita pergi ke sekolah berlebihan, tetangga kita tidak bisa sekolah, malu nggak? Malu harusnya. Banyak orang yang kehilangan malu, tidak punya benteng iman. Iman hanya dipamerkan dalam bentuk ritual, tidak memiliki kepedulian pada siapapun. Padahal Rasulullah bilang, tidak disebut orang beriman jika kamu tidur nyenyak, karena perutmu penuh dengan makanan, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Tidak ada rasa malu. Saya malu kalau tetangga saya sampai ada yang tidak makan, malu. Saya malu kalau anak-anak tetangga saya yang tidak sekolah, saya malu. Saya malu kalau tetangga saya sepatunya robek, saya melihat dia tidak peduli, saya malu. Iman itu bukan ritual, iman itu adalah akhlak. Makanya saya bilang, stop memamerkan rakaat sholat kita. Tetapi lihat, habis sholat, kamu lebih peduli pada tetangga? Kamu lebih cinta kasih pada keluarga? Lihat itu. Makanya saya bilang kemarin, ada sastrawan Rusia namanya Leo Tolstoy. Dia mengatakan, jangan bicara terlalu banyak tentang agama kepadaku, tapi izinkan aku melihat agama dalam perilakumu. Kalau kamu sakit, itu baru tanda kalau kamu masih hidup. Tapi kalau kamu bisa merasakan sakitnya penderitaan orang lain, itu tanda kamu manusia. Kalau orang lain sakit, kita tidak merasakan sakitnya penderitaan orang lain. Kata Tolstoy, kamu bukan manusia. Saya sepakat dengan istri saya. Kalau kita diberi uang berkelimpahan, kita bagikan uang itu pada orang-orang yang membutuhkan. Makanya saya kalau jalan sama istri saya, saling mengawasi karena saya nyetir. Tolong lihat ya, kalau ada orang yang perlu kita beri, kita berhenti atau balik lagi. Kemarin saya sama istri saya, sama anak saya, mobil ada orang, aduh, bapak-bapak, jalannya sudah repot, bawa-bawaan macam-macam, entah apa tuh yang dibawa, mau berhenti, susah parkir, udah saya lewat dulu, semoga bapak itu tidak belok, saya balik lagi. Kasih yang berharga buat dia. Di level dia mungkin 200.000, 300.000 berharga sekali. Nangis tuh. Dan kita melihat orang lain menangis. Ada perasaan bahagia yang meluap-luap di sini. Jangan cari alasan untuk tidak berbuat. Kalau hati nurani mendesak untuk itu, lakukan. Ada kebebasan di sini. Dan luar biasanya, selalu kontan. Seperti yang Allah janjikan, kalau kamu ngasih 1, aku kalikan 700. 700 kali. Asal pemberianmu tulus. Makanya saya kalau jalan sama istri saya, saling mengawasi. Barangkali ada yang perlu kita berhenti, kita berhenti. Jalan bukan sekedar untuk memenuhi ambisi kita, tujuan kita. Tapi kita percaya, kalau disuruh jalan sama Allah, akan dipertemukan dengan siapa saja di jalan. Orang-orang yang butuh pertolongan kita. Malu. Apalagi mohon maaf, kalau saya sebagai pemimpin, sebagai pejabat, saya malu kalau ada rakyat saya yang miskin. Saya malu kalau rakyat saya ada yang tidak makan. Saya malu kalau rakyat saya rumahnya runtuh. Kita butuh pemimpin yang punya rasa malu. Yang waru. Makanya orang beriman itu yang harus diagem kata Allah. Cuma 1 kalimat. Apa itu? Kalimat takwa. Wa 'alal mu'minina wa alzamahum kalimat taqwa. 1 kalimat aja, kalimat takwa. Dan yang terakhir alif. Alif itu adalah ikhlas. Ikhlas itu
Apa ya kata-katanya saya tidak tahu. Karena kalau kita mengatakan ikhlas, itu berarti kita belum ikhlas. Merasakan ikhlas saja, itu tanda bahwa kita belum ikhlas. Harus belajar keikhlasan. Ikhlas itu berarti tanpa kata-kata. Disitulah Allah akan mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Semua yang kau lakukan dengan ikhlas, hasilnya tanpa batas. Percaya deh sama saya. Semua yang dilakukan dengan ikhlas, tanpa batas. Praktekkan. Agama itu bukan untuk dikoleksi. Agama itu bukan penampilan luar. Agama itu bukan baju, bukan pakaian. Agama itu adalah akhlak. Saya ingin menyampaikan beberapa hadis. Rasulullah menyatakan, sombong adalah menolak kebenaran. Dan sombong adalah meremehkan manusia. Mari kita belajar untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Jangan menyombongkan keyakinan kita. Sekarang, pamerkan akhlak kita. Kalau keyakinan kita yang terbaik, yuk buktikan keyakinan kita dalam bentuk akhlak. Kita lebih baik daripada orang lain. Baru keren. Dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 35. Demikianlah Allah memuji kolbu orang yang sombong dan sewenang-wenang. Jadi orang yang sombong dan sewenang-wenang itu terkunci kolbunya. Tadi masuk akal ya? Di ayat sebelumnya kita membahas ternyata ketertutupan adalah bibitnya kesombongan. Makanya orang yang terus ya tidak menyadari kesombongannya, angkuh, merasa paling bisa, merasa paling tahu, tertutup terhadap semua pengetahuan baru. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar lagi sombong. Semua orang yang sombong di kehidupan yang sekarang saja sudah tinggal dalam neraka. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam kolbunya ada seberat biji zarah dari kesombongan. Begitu kata hadis. Hadirin, kaitan dengan kesombongan yang perlu ditekankan adalah kesombongan jahiliyah. Kesombongan karena kita memelihara kebodohan kita sendiri. Itu yang harus kita singkirkan segera. Kenapa? Karena sepanjang kita masih memelihara kebodohan kita sendiri. Kebodohan itu dampaknya banyak. Dan jelas dampak yang paling utama dari kebodohan adalah penderitaan hidup. Dan semua orang yang menderita hidupnya itu karena bodoh. Awas, bodoh yang saya maksud bukan tidak sekolah tinggi. Bukan. Bukan. Bodoh yang saya maksud adalah membiarkan dirinya selalu menolak semua yang terjadi. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 146, Allah berfirman, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tandaku. Dia tidak bisa melihat tanda-tanda Allah. Mereka jika melihat tanda-tandaku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Sekarang ini kebalik-balik. Kalau saya menjelaskan yang masuk akal dianggap salah. Tapi yang tidak masuk akal, yang hayalan dianggap benar. Ini ayatnya. Jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuh. Hadirin, di Quran surat Hud, silahkan dibaca di rumah nanti. Ayat 106, 107, 108 dikatakan, surga dan neraka itu adalah tempat di mana kita masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Itu kata Quran. Itu kata Quran loh. Ini bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Terserah kita. Tergantung kesadaran kita. Bisa jadi surga buat jiwa kita. Kalau kita sakinah. Kalau kita sudah bebas. Tidak bereaksi terlalu berlebihan. Bisa menjadi neraka terus menerus. Sepanjang kita terus bereaksi di kesadaran rendah kita. Silakan praktekkan. Orang yang terbakar kemarahan, bukankah itu sebetulnya sudah terbakar oleh api neraka? Orang yang terbakar oleh iri hati, dendam, dia sudah membakar dirinya. Orang yang tidak mau memaafkan orang lain, bukankah dia juga sudah membakar dirinya sendiri? Betul? Coba.
Di dalam Al-Quran, ini surat Al-Hujurat ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan orang merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Mari kita renungkan. Ada kata-kata bagus dari seorang filosof namanya Joseph Hall. Dia mengatakan, orang sombong tidak bertuhan. Orang iri tidak bertetangga. Orang marah tidak memiliki dirinya sendiri. Keren. Ternyata kalau menurut Joseph Hall, orang sombong itu tidak bertuhan. Kalau orang bertuhan tidak mungkin sombong. Orang iri tidak bertetangga. Dan orang marah tidak memiliki dirinya sendiri. Orang sombong ibarat orang berdiri di atas gunung, seperti yang saya bilang. Dia melihat orang lain kecil, namun dia tidak sadar kalau sebetulnya orang lain pun melihat dirinya kecil juga. Makanya orang sombong tidak mungkin jadi besar. Pasti akan dianggap kecil. Orang sombong ditandai dengan tatapan mata yang merendahkan dan ucapan yang meninggikan dirinya sendiri. Langit tidak perlu menjelaskan mengapa ia tinggi. Yang tinggi saja tidak melangit. Kenapa? Tanah sok melangit. Yang tinggi saja tidak melangit. Langit tidak pernah menjelaskan kenapa tinggi. Orang kaya yang benar-benar kaya dan tidak sombong tidak pernah menjelaskan kalau dia kaya. Orang yang berilmu, yang ilmunya tinggi, benar-benar sudah mencapai kebijaksanaan, tidak pernah menjelaskan kalau dia banyak ilmu. Yang perlu menjelaskan itu yang sebaliknya, yang berpura-pura. Orang beriman tidak perlu menjelaskan kalau dia beriman. Karena orang beriman yang sungguhan, ciri-cirinya sudah jelas. Orang yang tidak punya ciri sebagai orang beriman, ingin disebut orang beriman, perlu menjelaskan. Betul? Makanya yang asli itu tidak pernah menjelaskan. Karena semua yang menjelaskan palsu. Saya beli BHS buatan Samarinda. Tidak ada tulisan ditanggung tidak luntur. Yang suka ada tulisan ditanggung tidak luntur itu sudah pasti luntur. Makanya yang palsu itu suka perlu menjelaskan. Di tempat yang tidak ada budaya kotor, tidak perlu jagalah kebersihan. Tulisan jagalah kebersihan itu hanya ada di tempat yang kesadaran manusianya rendah. Di WC yang orang yang masuk ke situ sudah sadar, tidak perlu ada tulisan kalau habis pipis banjur dong, nggak perlu. Penjelasan itu hanya ada di lingkungan di mana orang yang pipisnya lupa ngebanjur maksudnya. Coba lihat, semua yang palsu perlu menjelaskan. Maaf ya, perguruan tinggi yang keren tidak pernah iklan di mana-mana. Diterima masuk baru nggak pernah, berbondong-bondong ke sana. Bahkan masyarakat menunggu kapan tesnya. Biasa. Yang rendahan itu suka menjelaskan. Diterima mahasiswa baru, bla 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 bla. Baru daftar. Paham ya? Yuk kita jelaskan iman kita dengan akhlak. Bukan dijelaskan dengan kata-kata. Jangan ingin dibilang sebagai orang yang beriman. Tunjukkan akhlak orang yang beriman. Orang yang beriman itu rahmatan lil alamin. Musuh terbesar dalam hidup adalah kesombongan diri. Berpikir tidak butuh teman adalah sombong. Tetapi berpikir semua orang adalah teman juga naif. Sombong karena merasa sudah matang, cepat busuk. Karena buah biasanya kalau sudah matang, berikutnya busuk. Orang yang bilang dirinya sudah matang, sudah mencapai ini, mencapai itu, lihat sebentar lagi juga buruk. Buruk bahasa Sunda ya, takut ada yang gak ngerti. Bahasa Indonesianya busuk. Makanya orang yang sombong karena merasa sudah matang, lihat selangkah lagi busuk. Makanya orang yang mengatakan saya sudah mencapai ilmu tertentu, saat dia mengatakan sudah mencapainya, dia sudah jatuh pada kebodohan.
Karena orang yang banyak tahu, justru semakin dia tahu, semakin banyak yang dia tidak tahu. Hidup ini terbalik ya. Yang luar biasa sering berlagak biasa. Dan yang biasa malah berlagak luar biasa. Makanya saya dulu susah cari orang yang ngagem ilmu sejati. Kalau saya nggak diantar sama abah saya, kayaknya saya nggak ketemu deh sama mereka. Karena mereka tidak pernah ada di permukaan. Seperti mutiara. Tidak pernah ada di pinggir pantai. Mutiara itu selalu ada di lautan yang dalam. Dan untuk mencapai itu, harus menyelam. Harus berenang. Dulu saya mencari guru-guru yang betul-betul bisa membuktikan semua yang diomongkannya nyata. Karena ternyata iman itu nyata. Tasdikun bil qalbi itu nyata. Menyaksikan dengan basiroh, dengan mata qalbu itu nyata. Cari orang yang kayak gitu, aduh, tidak mudah. Hadirin, kalau sempat bisa bertatapan dengan orang yang semacam itu, ngasih ilmu sejati, di mana kita bisa membaca kitab sejati kita sendiri, bisa bertemu dengan hakikatnya Allah, hakikatnya Rasulullah dalam diri. Duh, mahal. Saya harus keliling dunia dulu untuk bertemu mereka. Ternyata mereka itu adalah tetangga. Tapi itulah, hidayah itu seperti itu. Setelah saya muter-muter kemana-mana, akhirnya pulang. Ternyata tetangga. Dan selama ini saya merendahkannya, menganggap orang biasa. Karena orang yang luar biasa itu memang lagaknya biasa aja. Beda dengan orang biasa. Suka luar biasa. Pakai. Makanya karena sibuk dandan, jadi kosong. Saya waktu hadirin, setiap orang punya kelemahannya sendiri. Tetapi jangan lupa, kelemahan itu penting. Seseorang yang tidak membiarkan kelemahannya mengalahkannya, malah dia memiliki kebenaran. Asal kita bisa mengalahkan kelemahan kita sendiri. Pernah lihat ada orang tidak punya tangan, tidak punya kaki? Dia menjadi motivator tingkat dunia. Dan saya yakin kalau dia punya kaki, punya tangan seperti biasa, belum tentu dia menjadi motivator sekelas dia. Dia bisa berenang, padahal nggak punya tangan, nggak punya kaki. Yang punya tangan, punya kaki, malah nggak bisa berenang. Saya masih ingat dulu, minta buku matematika sama bapak saya. Bapak saya malah nangis. SMP itu. Kata bapak, akhirnya bapak ngincit tuh, pergi ke rumah temannya bapak. Kebetulan anaknya tuh sekelas dengan saya. Ya ekonominya lebih bagus lah daripada ayah saya waktu itu. Sampai bapak saya yang pergi ke sana. Bapak saya bicara sama orang tuanya supaya anaknya izin meminjamkan buku matematika 1 atau 2 malam. Sampai segitunya bapak saya. Sampai berurai air mata. Malu-malu juga ke tetangga. Akhirnya saya dipinjemin matematika hanya 2 malam buku itu. Apa yang terjadi? Saya berjuang untuk menguasai buku itu dalam 2 malam. Dan teman saya yang punya buku matematika itu ngerti kesina buku itu. Malah kalau ada PR nanya sama saya. Itulah memang ya. Kadang-kadang kita dikasih kelebihan kita lupa. Tapi dikasih kelemahan kita bisa bangkit. Jangan lupa, kelemahan yang ada pada diri kita ternyata itu adalah kelebihan kita yang diberikan oleh Allah. Jadi sekarang, buang benar salah, buang baik buruk. Semua hal yang Allah hadirkan dalam hidup, baik-baik saja. Kalau cara kita memandangnya, baik-baik saja. Kita lepaskan keangkuhan kepalan tangan kita, kita buka tangan kita. Saat tangan ini dibuka, kita bisa mengambil apa saja yang kita mau. Dan kita tidak akan pernah bisa mengambil apapun dengan tangan yang tertutup.